إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya, yang mana masjid merupakan tempat yang diberkahi. Masjid adalah tempat yang diberkahi, yang mana banyak kebaikan di dalamnya. Alhamdulillah. Ya, ini merupakan nikmat yang harus selalu senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa juga ketika kita masuk ke dalam agama Islam, kemudian nikmat iman, kemudian juga nikmat Islam, ya, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan yang terpenting ketika seseorang itu mendapatkan nikmat sunnah. Ketika ditanya mana yang lebih besar antara nikmat seseorang dimasukkan ke dalam agama Islam ataukah dia dihindarkan dari bid'ah atau sesuatu yang baru di dalam agama, maka ketika seorang sudah masuk Islam, sebagian masih ada yang terjatuh kepada sesuatu yang baru di dalam agama. Akan tetapi ketika seorang dikenalkan dengan sunnah, bagaimana cara seharusnya seseorang beragama, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar, ya. Dan seorang salaf pun bersyukur ketika dia dikenalkan sunnah dan tidak dijadikan salah satu dari kelompok sesat, yaitu Khawarij, ya, atau Haruri, ya, Haruri, ya, itu zaman dulu. Nah, salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana beliau beserta istri-istri beliau, para sahabat dan orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman, ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan salawat dan salam dan keberkahan di atas manhaj yang lurus, ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan menghadapi hari yang sangat mulia, hari yang sangat besar. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, syahrul Ramadan, yakni syahrun mubarak, yaitu apa? Bulan yang diberkahi, ya, bulan yang diberkahi. Jadi Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini Ana sudah membuat ringkasan, ya. Ringkasan tentang Ramadan. Jadi apa-apa saja, jadi poin-poinnya aja. Di sini Anak kasih poin-poinnya saja. Untuk syarah nanti kita bacakan secara ringkas. Ya, mudah-mudahan keburu sampai jam 6, ya. Ya Pak, ya. Mudah-mudahan. Baik.
Kita sekarang membahas materi ringkasan ya, terkhusus ya, fikih Ramadan. Tapi nanti di sela-sela pembahasan fikih itu kita akan sedikit menjelaskan hal-hal yang sebagian mungkin kita pribadi yaitu terkadang lalai ketika melaksanakannya di bulan Ramadan. Baik, kita mulai dari poin pertama dulu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, siap, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Baik. Yang pertama, pengertian puasa. Ya, pengertian puasa. Nggak apa-apa, setiap tahun kita ulang lagi. Ya, sama seperti ya kalau kita ingin menghafal sesuatu maka harus kita ulang. Ketika Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ditanya kenapa beliau hafalannya sangat kuat, maka jawaban beliau kathratun nadhari ilal kutub, sering lihat apa? Buku. Ya, jadi nggak apa-apa kita sering diulang, sering melihat, sering mendengar, maka itu sangat bermanfaat. Pengertian puasa secara bahasa yaitu artinya menahan diri. Baik, nanti kita jelaskan, kita sebutkan dulu materinya, baru nanti kita syarah. Secara agama, puasa ya, secara agama adalah ibadah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ibadah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Ibadah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Baik. Secara bahasa puasa itu menahan ya. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, soma yasumu sauman ya, tasrifnya soma yasumu sauman, fa'ala yaf'ulu fa'lan au fi'alan, masdarnya bisa sauman atau bisa siaman, bisa dua, karena masdar sulasi itu samai ya. Bagi yang belajar bahasa Arab ya, mohon maaf ya, bagi yang belum mungkin bisa jadi penyemangat kita ya. Jadi perkataan perintah Allah kepada Maryam atau perkataan Maryam kepada kaumnya, inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya, dalam surat Maryam ya. Sesungguhnya aku bernazar puasa, maksudnya bukan puasa nggak makan nggak minum, tapi apa? Tidak berbicara. Ketika ya lahir Nabi Isa alaihi salatu wassalam, falan ukallimal yauma insiya, maka saya nggak berbicara kepada siapapun. Nah, itu secara bahasa. Jadi menahan diri ketika kita tidak berbicara, maka secara bahasa Arab itu dinamakan puasa. Secara istilah dia itu ibadah, atau agama dia itu ibadah, berarti dicintai dan diridhoi oleh Allah ya. Praktek dari pembelajaran tauhid di sini, ibadah itu apa? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi
Allah. Berarti puasa dicintai dan diridhoi tidak? Iya, dicintai dan diridhoi. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang membatalkan puasa, apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Nanti kita akan jelaskan. Waktunya kapan? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terbit fajar kapan, Bapak, Ibu-ibu? Ketika azan subuh. Ya, fajar ada dua di pembelajaran azan. Sudah lewat azan? Ada fajar apa yang pertama? Fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ya, fajar yang apa namanya? Ada yang jujur, ada yang bohong. Maksudnya apa? Menandakan fajar itu perpisahan antara malam dengan pagi. Ya, ketika fajar itu tampil atau nongol bahasa kita, bisa dilihat nanti di HP-nya fajar, contoh fajar ya, bukan Mas Fajar, tapi fajar. Ada yang fajar shadiq, ada yang kadzib. Jadi ada fajar yang kita itu boleh makan dan ada yang fajar itu tidak boleh makan. Yang boleh makan yaitu fajar kadzib namanya. Fajar yang dusta, ya. Fajar yang dusta. Adapun ya fajar yang shadiq itu ketika azan subuh. Ketika azan subuh, maka kita tidak boleh makan saat itu. Selesai waktu sahur kita. Selesai waktu sahur kita ya, nanti bisa dimurojaah lagi ini pelajaran waktu sholat, waktu-waktu sholat. Baik, jadi waktunya kapan, Bapak Ibu-ibu? Terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Baik. Ya. Yang kedua, keutamaan puasa. Keutamaan puasa. Ya. Ini karena bentuknya hadis, kita buat per poin saja. Ya, kasih cabang strip. Itu puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kasih strip titik, puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, puasa itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung membalasnya. Puasa itu untuk Allah dan Allah lah yang langsung akan membalasnya. Kemudian strip yang kedua, bau mulut orang yang sedang berpuasa, bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi. Bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi, dari wangi minyak kasturi. Bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Baik. Sudah Bapak Ibu? Nah, poin lagi di bawah, kasih strip lagi. Orang yang berpuasa
Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kesenangan. Akan mendapatkan dua kesenangan. Akan mendapatkan dua kesenangan. Kesenangan yang pertama ketika berbuka puasa. Kesenangan yang pertama ketika berbuka puasa. Kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, jadi ringkasan ini ana ambil dari kitab Syekh Husain Ibn Audah Al-Awaisyah, termasuk murid dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Muyassarah fi Fiqhil Kitab wa Sunnatil Mutahharah, ya, tentang fikih, ya. Isinya kebanyakan ikhtiarat Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik. Maka keutamaannya yang tadi saya bacakan itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim, ya, Sahih Muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam. Huwa li wa ana ajzi bih. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulfatu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misk." Tadi, ya, poin-poin tadi itu diambil dari hadis ini. Maka ini pengulangan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau Allah berfirman berarti hadisnya namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis qudsi ini ada yang sahih, ada yang dhaif. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an kalamullah, semuanya benar dan semuanya sabit, ya. Nasson wa dalala wa dhaniyatu ad-dalala. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, setiap amalan anak Adam itu baginya. Salat, puasa, zakat, baca Quran itu untuk hamba itu sendiri. Kemanfaatannya kembali kepada hamba itu sendiri, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang langsung akan mengganjarnya. Demi Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Ya, maka di sini kita lihat langsung Allah Subhanahu Wa Taala yang mengganjar. Satu kebaikan dikalikan berapa? 10 ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, sampai 700 kali lipat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika permasalahan puasa langsung yatakaffal, Allah langsung yang mengganjar. Sebagian para ulama menjelaskan kok bisa? Karena di dalam puasa terdapat 3 sabar. Terdapat berapa? 3 kesabaran. Sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar ketika, ya, sabar tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Anwa'us sabr, macam-macam sabar terkumpul pada orang yang sedang berpuasa. Dia sabar ketika dia sedang sabar melaksanakan perintah. Betul tidak? Iya.
Yang kedua, dia sabar tidak melakukan maksiat. Ketika puasa dibolehkan makan minum? Tidak boleh. Berarti dia sabar untuk tidak bermaksiat. Yang ketiga, dia sabar Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan baginya untuk berpuasa. Maka terkumpul tiga hal ini. Sehingga natijahnya apa? Hasilnya apa? Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang sabarlah yang akan diberikan penuh ganjarannya tanpa ada batasan. Gitu. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang sabar seperti itu. Allah langsung yang mengganjar. Gitu. Ini keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Ya. Kemudian wangi mulut atau bau mulut orang yang sedang berpuasa. Kalau sesama kita, jangan bapak-bapak ibu-ibu, jangan dicoba, bahaya nanti. Bisa pingsan, bisa pingsan. Melakukan ibadah atau tidak? Iya. Ketika melakukan ibadah, timbul dari ibadah tersebut bau mulut orang yang berpuasa ini sedap atau tidak? Tidak sedap. Berarti ada pengorbanan di dalam ibadah. Ini konsep ya, Bapak Ibu. Ibadah itu pasti memiliki pengorbanan. Semua. Kita kerja, ibadah bukan? Ibadah. Pagi-pagi bangun, orang lain masih pada tidur, itu bangun pagi-pagi buat nyari kerja. Ibu-ibu masak pagi-pagi buat anaknya. Anak-anak pun sekolah yang SD, yang TK, pengorbanan. Kadang nggak tega bangunin anak untuk sholat subuh, bangunin. Jangan karena dia itu anak kita sehingga kita tidak mau membangunkan sholat. Itu dia. Tapi jangan sekali-sekali wangi puasa ini dicoba ke teman kita ya. Kedua, kesenangan dalam cabang poin yang pertama ini. Ketika berbuka, dia senang ketika berbuka. Ada yang sedih nggak ketika berbuka di sini, bapak ibu-ibu? Terutama anak-anak pasti sangat gembira. Wah, waktunya buka nih, bahkan belum waktunya udah lihat-lihat, udah icip-icip seperti itu. Nah, ini yang pertama. Kemudian pun ketika selesai kita melakukan ibadah puasa, kita memiliki perasaan gembira. Seperti itu. Dan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa pahala puasa yang begitu besar. Paham ini syarahnya Bapak Ibu-ibu? Yang ketiga sekarang, poin ketiga. Ya, kita banyak keutamaan puasa, cuma nanti sembari jalan kita. Yang ketiga, hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Ya, panjang. Kalau mau dibuka bisa surat Al-Baqarah ayat 183 apa 93? 83. Bisa dilihat itu terjemahannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Fikih puasa wajib kita ketahui. Tapi yang perlu diketahui sebelum kita mempelajari fikih puasa, kita harus memperhatikan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Siapakah mereka orang-orang yang beriman? Yaitu orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terkadang mungkin sebagian dari kita lupa poin ini.
yang mana harus dipersiapkan sebelum puasa itu apa? Tauhid yang pertama. Sebelum kita berpuasa yang harus disiapkan itu apa? Tauhid. Supaya kita tidak riya, supaya kita tidak sum'ah. Jangan ketika kita, mohon maaf, mungkin menyumbang, jangan karena sesuatu tujuan dari dunia, sehingga kita sudah capek-capek melakukan ibadah tersebut sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 30 hari, kalau dia tidak ikhlas, sia-sia. Ya, sebagaimana Allah berfirman tentang amalan-amalan orang kafir dan juga orang-orang yang tidak ikhlas dan beramal dalam sesuatu yang tidak ada contohnya. Faja'alnahu haba'an manthura. Allah jadikan debu yang berterbangan. Kita lihat sekarang banyak tapi nggak ada hakikatnya, kosong isinya, karena tidak ada keimanan, karena tidak ada mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika selesai ikhlas, maka kita lihat contoh Nabi. Kita bangun pembahasan fikih itu di atas dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu yang seharusnya dibahas terlebih dahulu. Baru kita masuk pembahasan puasa. Istidadan, mempersiapkan jiwa untuk menerima taklif, pembebanan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang tidak ikhlas, kalau seseorang tidak mau mengikuti Nabi, maka percuma pembahasan fikih dibahas, fikih puasa. Kenapa? Ketika dibahas dibantah. Oh enggak nih begini, Allah bilang begini, enggak nih begini, Nabi bilang begini, enggak nih begini. Ketemu enggak? Enggak ketemu. Seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat di terjemah dan juga tafsir dari ayat surat Al-Baqarah ini. Dan puasa diwajibkan juga atas umat-umat sebelum kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tujuannya apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Harus ada hasil, yaitu apa? Outputnya kita menjadi orang yang lebih baik, tidak membuang-buang waktu, tidak melakukan maksiat, berusaha kemudian apa? Melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Kemudian yang keempat, keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan. Nah, di sini ada banyak, cuma nggak anak sebutkan ya. Keutamaan bulan Ramadan, kasih strip. Yang pertama, bulan yang diberkahi. Bulan yang diberkahi. Bulan yang diberkahi. Kita sebutkan 5 saja mungkin ya. Kemudian yang kedua, terdapat ibadah puasa yang wajib. Terdapat ibadah puasa yang wajib. Terdapat ibadah puasa yang wajib. Dibukakan pintu-pintu surga. Dibukakan pintu-pintu surga. Kemudian ditutup pintu-pintu neraka. Ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian terdapat malam Lailatul Qadar. Terdapat malam Lailatul Qadar. Nah, di sini hadisnya ini kumpulan dari beberapa hadis. Ya, tapi ini poin-poinnya, nggak mencakup semuanya. Ya, ada yang saya tidak sebutkan karena waktunya juga tidak keburu. Yang pertama, bulannya diberkahi. Ya, maka ini riwayat Ahmad dan juga An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi bersabda, atakum Ramadan syahrun mubarak.
telah datang kepada kalian Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Diberkahi itu apa artinya Bapak, Ibu-ibu? Sudah pernah kita bahas belum? Mubarak, diberkahi itu ya banyaknya kebaikan dan kontinu. Banyaknya kebaikan dan kontinu. Itu berkah namanya. Banyaknya kebaikan serta kebaikan itu kontinu sifatnya, terus menerus dan tidak terputus. Itu dia. Kemudian ibadah yang kedua, terdapat ibadah puasa yang wajib. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya, puasa itu wajib dan juga tidak khusus hanya pada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan juga setan dibelenggu. Tidak semua kita bacakan hadisnya. Ya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun annar wa tughallu fihi syayatin. Bahkan malaikat itu memanggil Bapak Ibu, ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyal syarr aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, ini momennya. Kalau kita ingin berubah, Allah memberikan kesempatan khusus pada bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan, kita pun diperintahkan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, bulan Ramadan lebih lagi Allah tekankan. Bahkan sampai malaikat mengatakan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, segera temui Ramadan dengan amal soleh. Wahai orang yang menginginkan keburukan, berhenti, kurangi maksiat, sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus istiqomah di atas ketaatan. Yang kelima, poin yang kelima, ancaman berbuka puasa. Ancaman berbuka puasa. Ancaman berbuka puasa di siang Ramadan. Di siang Ramadan bagi orang yang tidak memiliki uzur. Bagi orang yang tidak memiliki uzur syar'i. Ancaman berbuka puasa di siang Ramadan bagi orang yang tidak memiliki uzur syar'i. Ya. Kalau yang poin 5 ini Ana bacakan saja hadisnya, nanti dipahami saja sambil diingat-ingat. Ya, karena rada ribet kalau diringkas. Ancaman berbuka puasa di siang hari, di siang Ramadan bagi orang yang tidak punya uzur syar'i. Nanti kita akan jelaskan uzur syar'i itu apa aja. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan hadisnya ya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, diperlihatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kaum yang kakinya digantung. Kakinya digantung. Jadi kalau bahasa biologinya, digantung bagian tendon Achillesnya. Tendon kaki itu kalau kita ngulitin kambing suka ada selah begitu, bisa dicantolin, digantung. Nah, kaum yang digantung kakinya posisinya tentu terbalik. Sudut-sudut mulutnya itu robek-robek. Bagian sininya robek-robek. Ya, mengalir darah dari robekan tersebut. Nabi bertanya, siapa mereka? Malaikat menjawab, mereka yang digantung itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya tanpa ada uzur syar'i. Maka mengerikan sekali ancaman ini. Digantung, ya kakinya di atas, mulutnya apa? Robek, mengalirkan darah. Hadisnya sahih. Maka ini kita ingatkan bagi yang sudah wajib puasa dan tidak ada uzur seperti itu. Baik, yang keenam,
rada cepat karena waktunya semakin mepet. Bagaimana cara menetapkan bulan Ramadan? Bagaimana cara menetapkan bulan Ramadan? Yang pertama dengan melihat hilal awal bulan. Dengan melihat hilal atau awal bulan. Dengan melihat hilal atau awal bulan. Yang kedua, dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ada syaratnya. Kalau tidak terlihat hilal. Kalau tidak terlihat hilal, maka kita menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga puasanya kapan? Lusa misalkan. Nggak kelihatan hilalnya. Besok jangan puasa. Lengkapi 1 hari lagi baru puasa. Seperti itu. Tapi yang paling mudah, kita tinggal nyetel, klik di TV, lihat YouTube. Pemerintah bilang sudah masuk Ramadan atau belum. Mudah nggak? Alhamdulillah. Ini salah satu ya manfaat dari pemerintah yang bisa kita ambil. Puasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa, yaitu ahlu balad. Satu negeri itu puasa, berarti puasa. Pemerintahnya bilang besok puasa, berarti harus puasa. Begitu pula Idul Adha dan juga berbuka seperti itu. Yang paling mudah tinggal setel YouTube. Besok puasa, besok tidak, gampang. Hadisnya banyak nggak kita baca. Ya. Yang ketujuh, rukun puasa. Rukun puasa. Yang pertama, rukunnya niat. Ya, niat. Niat. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, niat. Kalau niat dalilnya sudah jelas. Innamal a'malu bin niat. Dan niat ini pun juga tempatnya di mana? Hati. Ya, bahkan ada pembahasan menarik dari kalangan Syafi'iyah itu sendiri. Dari kalangan mazhab Syafi'i. Di dalam kitab Al-Iqna' Syarh Matan Abi Syuja'. Ya, matan mazhab fikih disyarah oleh Al-Khatib Asy-Syirbini. Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, nama kitabnya Al-Iqna'. Ketika menjelaskan masalah niat, ini Syafi'i, bapak-bapak, ibu-ibu. Syafi'i beliau. Niat itu letaknya di mana? Di hati. Dan sah orang yang tidak melafadzkan niat. Sah kalau orang itu sholat atau puasa tidak melafadzkan niat. Kalau dia nggak melafadzkan niat, sholatnya atau puasanya sah. Lah kenapa diucapkan niat itu? Fungsinya apa? Kalau tidak mempengaruhi niat. Beliau sendiri mengatakan, bahkan menukil dari kitab Raudhah, yaitu Raudhatul Talibin wa Umdatul Mufti, punyanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Syafi'i juga sah sholatnya atau puasanya orang yang tidak melafadzkan. Dari mereka sendiri menunjukkan apa? Niat itu letaknya di hati. Cukup seseorang bangun sahur, makan, itu sudah itu ya, bapak ibu, paham sampai sini? Ya, bahkan di kalangan Syafi'iyah sendiri, saya nukil langsung ya, di kitab Al-Iqna' bisa dibuka di pembahasan sholat atau puasa, saya lupa. Nah, itu yang niat, tentang niat ya. Dan juga niat ini, bapak ibu, ketika kita sahur, Nabi pun
khusus malam yujmi isyam qabla al-fajri fala siyamalah. Kalau tidak niat pada malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Maksudnya apa? Ketika kita makan sahur, itu sudah niat pada malam hari, cukup. Dan itu kita lakukan setiap hari tidak? Setiap hari. Minimal kita niat sebelum tidur kita mau kadang tapi suka kebablasan gitu. Enggak, berbeda. Berbeda. Ini riwayatnya ya Ibnu Huzaimah dan juga Abu Daud. Hadisnya sahih, disahihkan Syekh Al-Albani. Nah, rukun yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dari terbit fajar sampai terbenam. Yang kedelapan, siapakah yang wajib berpuasa? Siapakah yang wajib berpuasa? Mudah-mudahan keburu waktunya. Siapakah yang wajib berpuasa? Ini ada 4 halaman sebenarnya, ya ada 4 halaman, cuma nggak kita baca semua. Orang yang berakal, orang yang berakal, sehat, kemudian mukim, orang yang berakal, sehat, mukim. Tambahan 1 khusus buat para wanita, ibu-ibu. Bagi wanita harus bersih dari haid dan nifas. Harus bersih dari haid dan nifas. Jadi orang yang berakal, sehat, mukim, wanita yang bersih dari haid dan nifas wajib berpuasa. Ya. Balik ya. Ada yang kurang ya. Apa? Balik. Itu al-bulu. Ya, sudah mimpi basah atau keluar haid. Ya, mimpi basah atau keluar haid, ini balik. Mengarahkan, nak, kamu latihan puasa. Selesai puasa, abak kasih, ayah kasih, apa yang kamu mau? Nah, gitu. Bakso, beli. Apa mainan, beli. Mau goceng apa lagi? Ramadan. Setelah itu baru diwajibkan puasa Ramadan. Ada tahapannya puasa Ramadan itu. Panjang waktunya, nggak cukup kita di sini. Anak-anak kembali lagi diarahkan untuk berpuasa dan tidak wajib untuk membiasakan, sama seperti sholat dan yang lainnya. Kemudian wanita yang sedang haid dan nifas haram hukumnya berpuasa, haram. Bukan hanya dia tidak boleh boleh berbuka, enggak. Haram hukumnya wanita haid dan nifas itu puasa. Ya, 5 menit lagi. Yang ke-9. Siapakah orang yang boleh untuk tidak berpuasa? Siapa mereka yang tidak berpuasa? Siapa saja? Yang pertama, orang tua yang sudah lemah untuk berpuasa. Orang tua yang sudah lemah untuk berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit. Yang ketiga, musafir. Yang keempat, wanita hamil atau menyusui. Wanita hamil atau menyusui. Ini 4 orang. Ini tidak wajib berpuasa. Dalil-dalilnya ada. Bagaimana salah satunya di dalam surat Al-Baqarah tadi. Nah, ini yang terpenting. Adab-adab berpuasa sebelum kita tutup, insyaallah. Adab-adab berpuasa. Yang pertama, mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Yang kedua, ini saya taruh poinnya nomor 1, nomor 2. Mungkin sebagian jarang ada yang bahas juga masalah ini. Tapi secara umum bahas. Cuma secara spesifik tekstual itu nggak tahu deh.
Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Yang pertama, mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Contohnya lagi apa? Puasa. Berbakti kepada kedua orang tua. Memberikan nafkah istri dan anak. Yang wajib terus continue, tidak terputus hanya pada hari-hari biasa. Lebih ditekankan pada saat bulan Ramadan. Yang ketiga, makan sahur. Yang ketiga, makan sahur. Ya, ini termasuk perbedaan puasa kita dengan puasanya ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka berpuasa, tapi puasanya mereka tidak sahur. Kalau kita sahur, maka dari segi menyelisihi ahli kitab bisa menjadi wajib. Tapi hukumnya apa? Sunnah. Yang keempat, menyegerakan berbuka pada waktunya. Sudah waktunya azan, jangan nanti-nanti. Ambil, minum, batalin, selesai. Kalau belum ada makanan dan yang lain. Yang ke berapa? 5. Membaca doa ketika berbuka. Berbuka. Paslah insyaallah. Ada 2 poin lagi yang belum dijelasin, kayaknya nggak cukup. Yang keenam, dermawan, memberikan semampunya tentunya, dermawan. Nabi itu orangnya dermawan. Kalau bulan puasa lebih dermawan, paling dermawan Nabi. Kemudian memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Kapan diturunkannya Al-Quran, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Pada bulan Ramadan. Allah khususkan Ramadan untuk waktu diturunkannya Al-Quran yang mana semulia-mulia kita. Yang terakhir, bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi mengikat pinggangnya, Nabi membangunkan keluarganya untuk beribadah. Siapa saja, ya menantu, anak, ya cucu juga kalau sudah gede, ayo sholat malam, baca Quran, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, kekurangan atau yang lainnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.